Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ekuitas mata kuliah pengantar akuntansi lanjutan 2 PAA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza, NPM 2019-110087. Mahasiswi Universitas Sahid Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Pariwisata. Untuk pengertian ekuitas ialah tuntutan atau bagian hak pemilik terhadap aktiva perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban perusahaan. Dan dalam arti sempit, ekuitas merupakan nilai jual dari perusahaan tersebut. Dalam ekuitas, yang pertama yaitu ada laporan ekuitas pada perusahaan perseorangan. Saat pertama kali didirikan perusahaan perseorangan, tentu saja ada setoran modal pemilik. Semakin lama berkembang, maka perusahaan itu ada perubahan, entah diperoleh dari laba hasil penjualan atau jasa, prive atau pengambilan modal untuk keperluan pribadi pemilik. Untuk contoh soalnya, yang pertama yaitu mencatat penyetoran ekuitas. Nyonya Ani menyetor modal ke dalam perusahaan berupa kas sebesar 10 juta dan peralatan sebesar 3 juta. Maka ayat jurnal yang dibuat yaitu kasnya sebesar 10 juta dan peralatan kantor 3 juta. Maka modal Nyonya Ani yaitu sebesar 13 juta. Yang kedua yaitu mencatat prive. Nyonya Ani mengambil kas untuk membayar biaya perawatan adiknya sebesar 300.000. Ayat jurnal yang dibuat yaitu prive-nya 300 dan kasnya juga 300.000. Yang kedua yaitu ada laporan ekuitas pada persekutuan. Perusahaan yang berbentuk persekutuan ialah perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang, minimal 2 orang, diantaranya firma, CV, atau bisa juga persyarikatan. Berikut contoh soal yang pertama mencatat penyetoran modal. Sandra, Risa, dan Fadil sepakat mendirikan persekutuan dengan nama Sarifa Group. Modal yang disetor oleh masing-masing anggota ialah Sandra menyetor uang tunai sebesar 10 juta, Risa menyetor barang dagang sebesar 30 juta, dan Fadil menyetor peralatan sebesar 60 juta. Maka ayat jurnal yang dibuat, kasnya sebesar 10 juta, persediaan barang dagang sebesar 30 juta, peralatan kantor sebesar 60 juta. Maka modal Sandra yaitu 10 juta, modal Risa sebesar 30 juta, dan modal Fadil 60 juta. Yang kedua yaitu mencatat prive. Masing-masing anggota mengambil kas untuk kepentingan pribadi yaitu Sandra sebesar 300.000, Risa sebesar 500, dan Fadil sebesar 850.000. Maka ayat jurnalnya yaitu prive Sandra 300, prive Risa 500, dan prive Fadil 850. Maka kas yang dikeluarkan yaitu 1.650.000. Dan yang ketiga yaitu laporan ekuitas pada perseroan terbatas. Langsung ke contoh soal, yang pertama ada mencatat penyetoran modal. PT Sarifa menerbitkan atau menjual tunai 2.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 18.000 per lembar. Harga saham biasa pada tanggal tersebut adalah 20.000 per lembar. Ayat jurnal yang dibuat adalah kasnya 40 juta, saham biasa 36 juta, dan agio saham biasa 4 juta. Dari mana kasnya bisa 40 juta? Yaitu dari 20.000 per lembar dikali dengan 2.000 lembar saham biasa. Maka hasilnya akan 40 juta. Saham biasa dari 18.000 per lembar dikali dengan 2.000 lembar saham biasa. Maka hasilnya 36 juta. Agio saham biasa yaitu kas dikurang dengan saham biasa, maka hasilnya 4 juta. Kemudian yang kedua, pengumuman dan pembayaran dividen. Pada tanggal 16 Juli 2016, PT Sarifah mengumumkan pembagian dividen sebesar 8 juta. Pembayaran dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2016. Maka ayat jurnalnya yaitu pada tanggal 16 Juli 2016, laba ditahan sebesar 8 juta dan hutang dividen sebesar 8 juta. Pada tanggal 5 Agustus 2016, hutang dividen 8 juta dan kasnya sebesar 8 juta. Baik, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.